Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, lama tidak jumpa. Di video ini kita akan membahas mengenai politik bahasa klan Habib Ba'ubed, keturunan imigran Yaman bin Yuya dukun Fir'aun, dalam upaya mempengaruhi, mendominasi, dan memperbudak alam pikir dan keyakinan masyarakat Nusantara, serta merebut otoritas tunggal sosial keagamaan. Saya harapkan video ini di bawah 10 menit, maksimal 15 menit, dan apabila bagaimana saya menerangkan dirasa lambat dan butuh cepat, silakan teman-teman bisa meningkatkan speed video ini di 1,25 kali atau 1,5 kali. Kita mulai dari mengidentifikasi persamaan dari beberapa frase yang digunakan oleh klan Habib Ba'ubed, yaitu Imam Besar Umat Islam, Haul Kota Gresik, dan lain-lain. Kemudian ijtima ulama, kriminalisasi ulama, Thariqah Alawiyin, makam Al-Habib, Kutab Kutub, dan lain sebagainya. Apa persamaan dari beberapa frase ini? Persamaannya adalah mereka menggunakan kata umum, general, dan superlatif. Mari kita bedah ini menggunakan pisau analisis sosiolinguistik, psikolinguistik, dan antropolinguistik. Kita mulai dari mendasar dari memahami apa yang dimaksud dengan kata umum atau hipernim atau kata general. Kata umum adalah kata yang bersifat mencakup dan atau memayungi dan atau merangkum kata-kata khusus atau spesifik, yaitu kata hiponim, istilah lainnya hiponim. Sehingga posisi kata umum itu berada paling atas atau lebih atas. Secara struktur itu saya tampilkan di layar, yaitu kendaraan itu merupakan kata umum, kemudian kendaraan itu bisa dispesifikkan lagi, yakni menjadi mobil, sepeda motor, pesawat. Mobil, sepeda motor, pesawat ini merupakan kata khusus dari kata umum kendaraan. Kemudian kata mobil ini bisa kita spesifikkan lagi menjadi BMW, Honda, Nissan, dan lain sebagainya. Nah, BMW, Honda, Nissan ini adalah kata khusus dari mobil, sehingga mobil kemudian menjadi berposisi sebagai kata umum. Pergerakan dari kata-kata khusus, partikular yang spesifik itu kemudian dirangkum dalam sebuah kata yang lebih umum lagi, itu disebut chunking up method atau chunking up model, dan inilah teknik yang digunakan oleh klan Habib Ba'ubed. Kita akan membahas mengenai apa dampak psikologis dari penggunaan hipernim dan chunking up method. Yang pertama, implikasi linguistik ke sosiologis dari hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata umum, hiponim adalah kata khusus. Yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah kata dan strukturnya itu membentuk struktur logika dan kemudian persepsi di benak manusia atau masyarakat. Struktur hipernim dan hiponim itu membentuk persepsi posisi atau positioning dan keyakinan mengenai struktur vertikal otoritas. Mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang menguasai, mana yang dikuasai, mana yang disupport, mana yang mensupport, mana yang dicakup, mana yang mencakup, dan seberapa luas dan tinggi nilai atau bobot pada skala cakupannya. Hal ini sudah lazim diketahui dan diimplementasikan di brand arsitektur corporate seperti main brand dan sister brand dalam upaya menanam atau membangun persepsi melalui positioning dan diferensiasi serta advertising melawan brand kompetitor. Itu tentang implikasi linguistik struktur hipernim dan hiponim. Kita lanjutkan ke implikasi chunking up method ke sosiopsikologis atau paradigma masyarakat. Chunking up method itu memiliki dampak di pikiran dan keyakinan publik. Perhatikan, pikiran dan keyakinan publik. Saya ikhtisarkan 5 dampaknya. Yang pertama adalah memposisikan diri di puncak piramida sosial atau superior, yang lain di bawah secara secara simultan memposisikan pihak lain itu berada di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah memposisikan diri sebagai pihak otoritatif tertinggi dan yang lain di bawah. Yang nomor 3 adalah mempengaruhi dan menanam belief and perception ke publik bahwa dia adalah poin 1 dan 2. Yang keempat adalah mendominasi wacana publik sekaligus diam-diam secara sangat halus mendegradasi atau menenggelamkan posisi dan pengaruh pihak lain melalui subliminal advertising. 5. Memprogram pikiran dan keyakinan publik melalui pengasosiasian suatu kata atau frase umum hipernim yang digunakan dengan klan Habib Ba'ubed, dan ini merupakan teknik dan mekanisme transderivative search. Kita masuk ke studi kasus
Sekarang kita lebih advance lagi, yaitu kita memahami kata dan strukturnya membentuk struktur logika dan kemudian persepsi di benak manusia atau masyarakat. Nah, kita lanjutkan itu. Persepsi itu kemudian melahirkan perilaku. Perilaku baik itu individu ataupun secara komunal. Dan perilaku publik itu kemudian membentuk budaya, konvensi sosial. Contoh yang pertama adalah bagaimana frase imam besar umat Islam. Penggunaan frase imam besar umat Islam ini memposisikan para klan Habib itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mewakili seluruh umat Islam dan elemen-elemen di dalamnya. Yang kedua, klan Habib memposisikan diri sebagai yang terbesar, sebagai pihak yang paling berhak dan paling diakui karena diangkat oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Kesan yang diciptakan seperti itu, persepsinya. Persepsi yang hendak ditanamkan di dalam publik. Kemudian Anda lihat strukturnya, NU, MD, dan umat Islam lainnya berada di bawah struktur imam besar umat Islam. Nah, NU, MD, dan umat Islam lainnya itu kemudian diposisikan lebih kecil atau lebih kerdil dan berada di bawah instruksi kekuasaan Imam Buncit. Memang tidak dinyatakan secara lugas dan terbuka telanjang begitu, tetapi melalui cara yang halus dan tersembunyi menembus alam bawah sadar publik. Dan ini disebut subliminal advertising atau subliminal message. Dan inilah hampir keseluruhan polanya seperti ini. Tetapi mari kita melanjutkan ke studi kasus berikutnya, yaitu bagaimana frase ijtima ulama yang digunakan oleh para klan Habib Ba'ubed. Ijtima ulama itu memberikan persepsi, struktur logika dan persepsi klan Ba'ubed itu sebagai seolah-olah seluruh ulama dari berbagai elemen ormas kumpul pada forum ijtima ulama itu dan menyepakati tentang sesuatu yang kita tahu sifatnya politis. Yang kedua adalah mereka memposisikan pihak yang beroposisi berarti melawan seluruh ulama se-Indonesia. Kemudian karena sebagai kata umum ijtima ulama, maka secara logika strukturnya ulama NU berada di bawah mereka, ulama Muhammadiyah berada di bawah mereka, dan lain sebagainya. Sehingga dengan secara simultan ulama-ulama lain itu, ulama NU, ulama MD itu diposisikan sebagai bukan ijtima ulama atau otoritasnya lebih rendah atau sudah termasuk ke ijtima ulama. Ini adalah frase konotatif bersayap ambivalensi dan lagi-lagi melalui subliminal advertising atau subliminal message. Contoh berikutnya adalah studi kasusnya Haul Kota Gresik dan kota-kota lainnya. Frase ini memposisikan klan Habaib itu sebagai yang paling terbesar atau terhebat, citra atau pengaruh namanya karena paling berjasa atau berpengaruh, sehingga merekalah yang diakui otoritasnya oleh seluruh masyarakat Gresik. Karena dalam kurung dikesankan diakui otoritas sosialnya oleh seluruh warga Gresik, maka merekalah yang paling berhak berkuasa. Ini tidak realitasnya begitu, tetapi saya memberi sebuah analisa. Itulah psikologis persepsi yang hendak ditanamkan, dibangun, didoktrin, disugestikan ke seluruh warga kota tersebut secara skup kecil dan secara luas ke seluruh warga Nusantara. Jadi Haul Kota Gresik itu dinisbatkan kepada Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi artinya secara logis Sunan Gresik dan Sunan Giri dan lain sebagainya itu yang berada di kota Gresik dan kota-kota lainnya tentunya itu berada di bawah Sunan Gresik dan Sunan Giri. Nah, secara simultan Sunan Gresik dan Sunan Giri serta lainnya itu diposisikan lebih kecil atau lebih kerdil atau dikerdilkan dan berada di bawah Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, tentu saja melalui teknik subliminal advertising, subliminal message. Untung saja ini saya tidak menuliskan atau mengucapkan Al-Kutub Kupret, Al-Kutub. Ini juga penggunaan frase Haul Kota Gresik, Kota Anu juga sebuah upaya untuk menenggelamkan nama dan pengaruh, nama, posisi, dan pengaruh Wali Nusantara di memori publik, bahkan menghapuskannya jika kita tinjau pada skala jangka waktu yang panjang. Dan ini saya rasa harus segera diatasi.
oleh warga dan pemerintahan setempat. Dan haul ini, penggunaan frase haul Kota Gresik sebagai haul dari Habib yang dihauli itu merupakan di dalam pandangan saya adalah sebuah perilaku yang su'ul adab. Ibarat kata orang bertamu melangkahi kepala tuan rumahnya. Memang secara kata-kata mereka mungkin sopan, secara perilaku fisik gestur yang sopan mungkin. Tetapi dari penggunaan haul Kota Gresik itu bermuatan politis dan bernilai su'ul adab. Ini seperti melangkahi kepala tuan rumah, sesepuh yang berada di daerah tersebut dengan langkah yang sangat sopan. Meskipun sopan santun, tapi itu tetap su'ul adab. Mereka adalah klan yang su'ul adab, tidak tahu adab sopan santun. Contoh berikutnya adalah, ini lebih advance lagi, yaitu Habib diposisikan di atas Sayyid dan Syarif. Ini bisa kita cermati dari penjelasan Robitoh di detik.com. Saya bacakan. Robitoh juga menyayangkan penyematan gelar Habib pada Ja'far. Menurutnya, Habib adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang punya kapasitas keilmuan dan akhlak yang tinggi. Perhatikan kata Habib Zain, dia kurang akhlak dalam ceramahnya tidak berdasarkan keilmuan. Ini bukan Habib, tapi Sayyid, dalam kurung orang Arab keturunan Nabi Muhammad atau Tuan yang perlu pendidikan akhlak. Artinya, Robitoh Alawiyah memposisikan gelar Habib sebagai keturunan Rasul sama dengan Sayyid Syarif. Namun, Habib berposisi di atas Sayyid Syarif secara kualitatif. Atau dengan kata lain adalah, Habib adalah gelar tertinggi di antara gelar bagi keturunan Nabi. Gelar Sayyid Syarif secara simultan juga didegradasi sebagai gelar bagi keturunan Nabi yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dan akhlak yang tinggi. Mengenai Habib, Sayyid, dan Syarif ini, insya Allah akan saya ulas lebih panjang di video yang lain. Studi kasus berikutnya adalah bagaimana frase Thariqah Alawiyin. Saya menganalisa ini dari video Baiat dalam Thariqah Alawiyah Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Cah Angon. Penggunaan frase Thariqah Alawiyin ini bermakna bahwa klan Habib Baubaid ini memposisikan Thariqah Alawiyin sebagai yang tertinggi, origin dari seluruh Thariqah, dan Thariqah paling atas ini adalah milik Habib imigran Yaman itu. Yang pada saat itu, sebelum ada polemik nasab ini yang membuktikan bahwa para Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu presuposisi atau asumsi yang tak terucap atau tersembunyi di masyarakat adalah Habib sama dengan zuriyah Ali, Sayyidina Ali, dan tentu saja otomatis zuriyah Nabi. Yang kedua adalah memposisikan Thariqah yang lain hanya derivasi dari Thariqah Alawiyin. Yang ketiga, ikut Thariqah Alawiyin saja karena ini lebih top, khususiyah daripada yang lain. Yang keempat, Thariqah Alawiyin merupakan yang masuk pertama kali ke Nusantara, dan yang lainnya adalah berikutnya. Sehingga dari struktur logika ini, Thariqah lain itu diposisikan di bawah Thariqah Alawiyin, atau diposisikan lebih kecil atau lebih kerdil dan berada di bawah. Subliminal advertising, subliminal message. Dan ini sebenarnya sudah diidentifikasi oleh Pak Agus Mar dari KBN Nusantara, dan saya menyetujui itu. Saya juga memiliki analisa yang sama, yang kemudian KBN Nusantara dituding oleh yang mengakui historian bahwa KBN Nusantara melakukan fitnah kepada Habib Lutfi bin Yahya. Apakah benar KBN Nusantara melakukan fitnah? Saya jawab tidak. Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah, perhatikan di sebelah kiri itu, frase Thariqah Alawiyin, pada diksi Alawiyin itu, kata Alawiyin ini tidak stabil. Belum stabil di benak masyarakat. Bahkan kata ini tidak dikenal atau populer di masyarakat. Kita masih mengalami kerancuan dan keterpelesetan antara kata Alawiyin, Alawiyah, Bani Alawiyin, Bani Alawi, Ba'alwi, Ba'alawi. Kita masih mengalami kerancuan
distorsi dan kebingungan ini apa yang benar ini dan apa bedanya. Sehingga dari situ kita bisa memetakan situasinya. Situasi yang pertama adalah secara origin kata Alawiyin ini memang nisbatnya ke Sayyidina Ali. Namun nyatanya di Indonesia di samping belum stabil maknanya, asosiasi diksi Alawiyin di benak publik cenderung nisbat ke Habib karena ada kemiripan dan kerancuan dengan kata Alawiyah yang notabene adalah Ba'alawi. Maka yang berlaku sebagai landasan analisanya adalah realitas sosial itu, bukan origin. Situasi yang kedua adalah kata Alawiyin atau Alawiyah tidak dikenal atau populer dipahami di masyarakat luas. Situasi ini merupakan kesempatan memasukkan dan menetapkan makna sebagai konvensi sosial sekalipun tidak sesuai dengan originnya. Nah, hal ini merupakan upaya membuat budaya bahasa yang baru, juga membuat sebuah konstruksi sosial yang baru. Hal ini akan saya jelaskan di video yang lain ya, secara lebih panjang lagi. Situasi yang ketiga adalah kata Alawiyin ini ditetapkan atau dipopulerkan atau disebarkan oleh figur yang dianggap otoritatif dan dipahami masyarakat sebagai keturunan Nabi, juga keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang karena demikian itu, figur otoritatif yang padanya melekat asumsi bahwa dia cucu Nabi, juga keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, situasi itu mengarahkan pikiran masyarakat bahwa maksud kata Alawiyin adalah kepada sang pengucap, yaitu klan Habib. Padahal bukan. Namun dalam situasi belum stabilnya makna itu, Alawiyin itu kemudian secara halus diarahkan kepada bahwa Alawiyin itu adalah kami, klan Habaib. Jika upaya itu gagal, maka ruang untuk berkelit sangat luas. Mereka mungkin saja akan berkelit, oh enggak, maksud saya adalah Sayyidina Ali, keturunan Sayyidina Ali, bukan Alawi. Tapi yang terjadi di realitas sosial adalah Alawiyin itu adalah ya klan Habib itu. Mengenai hal ini lebih panjang bisa mempelajari tentang strukturalisme, poststrukturalisme, dan dekonstruksi, Jacques Derrida, dan language arbitrariness. Ini nanti akan saya bahas lebih panjang di video yang lain. Tetapi apa yang dianalisa oleh Pak Agus Mar dari KBN Nusantara bukanlah fitnah, dia bersifat analitik dan meminta klarifikasi. Karena saya juga memiliki pembacaan yang sama dengan KBN Nusantara. Tapi mungkin KBN Nusantara tidak menyampaikannya secara runtut mengapa beliau memiliki analisa semacam itu. Dan ini mungkin menjadi pelengkap penjelasan dari KBN Nusantara. Lalu, apakah penjelasan saya dari awal sampai sekarang ini merupakan sebuah analisa yang tidak berdasar atau tidak mendasar? Mari kita dengarkan jurnal atau tulisan dari Muhammad Rosid, dosen STAIN Kudus, Arabia, pada kumpulan jurnal atau tulisan Arabia volume 6 nomor 1 Januari sampai Juni 2014 yang berjudul Kekuatan Makna Bahasa dalam Politik Konspirasi. Muhammad Rosid mengatakan politik bahasa sebagai gejala kebudayaan dapat dilakukan untuk membangun persepsi dan kesadaran publik. Politik selalu berbicara soal persepsi, bukan semata-mata fakta dan data. Kekuatan persepsi bahkan mampu menembus dan mengatasi fakta dan data. Politik yang diartikan seni untuk berkuasa atau menguasai selalu memandang persepsi publik sebagai faktor utama dan menentukan dalam memaknai realitas. Politikus melakukan dua hal, yakni membangun persepsi dan menghancurkan persepsi. Dalam kurung melalui bahasa, itu tambahan frase dari saya. Politik bahasa selalu digunakan untuk dua kepentingan: membangun pencitraan yang baik oleh satu lembaga atau institusi, atau dua aktor politik. Politik bahasa menggunakan kata atau kalimat tidak hanya sebagai piranti komunikasi netral yang melahirkan semantika umum dan normatif, tapi juga alat untuk menyampaikan pesan dan membangun persepsi tertentu tentang realitas. Diharapkan persepsi publik dikuasai. Opini publik bisa dibangun berdasarkan kepentingan politikus bahasa. Dan kita bisa memperhatikan, mengobservasi bagaimana klan Habib Ba'ubed
selama mungkin 6 sampai 8 bulan terakhir ini lebih mengandalkan pembangunan persepsi dan keyakinan publik dibandingkan menggunakan fakta dan data-data. Melalui bahasa dan framing media, mereka membuat bangunan persepsi-persepsi untuk mengatasi fakta dan data-data. Kita lanjutkan, masih oleh Muhammad Rosid, dalam politik bahasa selalu dimainkan kata-kata konotatif yang diharapkan dengan kata bersayap. Yang diharapkan dengan kata bersayap tersebut, tanda kutip, menerbangkan pesan penting yang melahirkan persepsi tandingan atau kesadaran baru terkait realitas tertentu. Persepsi tandingan, sejarah tandingan, kesadaran baru yang hendak ditanam oleh klan Habib Ba'ubed, kemudian makam tandingan, sejarah tandingan, apalagi ya, sangat jelas bisa kita amati dan perhatikan di dalam kawah candra di muka polemik nasab Habib Ba'ubed ini bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Saya lanjutkan. Para politikus bahasa amat sadar pada kekuatan kata-kata konotatif yang mampu mengarahkan logika dan perasaan publik. Politik bahasa bisa bermakna baik dan mulia ketika politik digunakan untuk membangun martabat manusia dengan cara yang beradab. Sebagai piranti sosial, bahasa selalu netral dan bebas nilai. Para pelaku komunikasi verbal lah yang mengubah bahasa menjadi produk kebudayaan yang berpotensi mengubah persepsi dan kesadaran publik. Maka inilah pembeda antara politikus bahasa yang baik dengan mereka yang jahat nan licik terlaknat, yaitu apakah ia menggunakan bahasa untuk membangun martabat masyarakat ataukah sebaliknya untuk merusak, menyakiti, menginjak, menghina martabat masyarakat. Bagaimana Anda menilai sepak terjang politik bahasa klan Habib Ba'alawi? Itu berada sepenuhnya di keputusan dirimu. Dan saya harap Anda bisa membaca situasi dan menilai segala sesuatu menggunakan nilai-nilai mendasar, yaitu etika. Dan secara jujur mengakui menggunakan hati nurani masing-masing. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya agak lama tidak bikin konten karena lelah sekaligus menyusun beberapa plan bisnis dan lain sebagainya, serta kebetulan kok bintitan, mata kanan saya tuh bintitan jadi agak sakit. Jadi saya mendelay untuk bikin memproduksi video. Tapi saya mengikuti berbagai kericuhan yang ada di YouTube.